Halo, kita ketemu lagi di channel Neo Crystal Tarot. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja saat ini dan sampai seterusnya. Ini video untuk melihat sisi gelap kamu. Dan dipastikan tidak akan cocok untuk semuanya karena ini adalah general reading. Saya tarik energi universal. Tempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya hanya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu. Jangan kamu jadikan kartu tarot ini sebagai penentu atau dasar keputusan di dalam kehidupan kamu. Melihat sisi gelap kamu itu sangat penting. Dengan mengetahui sisi gelap yang ada di dalam diri kamu, kamu bisa mengetahui bagaimana cara untuk memperbaiki diri kamu. Bagaimana cara untuk keluar dari situasi mandek yang kamu alami. Dengan mengalahkan sisi gelap kamu, kamu bisa selamat dalam menuju life purpose. Tujuan kehidupan kamu, oke? Jadi bagi kamu yang bergabung di video ini untuk melihat sisi gelap diri kamu, bersiap-siap, buka diri, buka hati untuk menerima kritikan, saran, bimbingan dari semesta. Dan dipastikan yang menonton video ini adalah kamu, teman-teman yang ingin merubah diri kamu, ingin melihat tujuan hidup kamu, dan segera ingin keluar dari situasi mandek yang kamu alami, oke? Kita mulai, dan kali ini tetap pilih kartu, tetapi pilih angka. Kamu pilih angka 1, 2, atau 3. Dan saya akan buka menurut angka itu, tetapi saya tidak akan melihat dari urutan angkanya. Jadi kamu pilih saja angka 1, 2, atau 3. Menurut feeling kamu, atau angka yang kamu sukai, atau angka traumatik ya, atau angka ketakutan kamu, terserah. Mana yang feeling kamu menyukai angka apa. Dan kalau kamu merasa tidak perlu memilih angka, oke, kamu boleh tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, bersiap-siap ya. Sisi gelap diri kamu itu diatur oleh Chiron, traumatik, dan Lilith ya. Jadi ada di hitungan astrologinya, kalau kamu cek di situs astrologi, kamu bisa melihat sisi gelap diri kamu. Sisi gelapnya dilihat dari Chiron atau Lilith ya. Tetapi ini saya lihat dari kartu tarot. Dengan tujuan agar kamu bisa melawan sisi gelap diri kamu sendiri. Dan itu memang sangat sulit ya. Tetapi kesulitan itu adalah tantangan di dalam kehidupan kamu dan kamu harus bisa. Misalnya nih, kamu sangat pemalas. Ini contoh ya. Kalau kamu menuruti sisi gelap diri kamu yang pemalas, maka kamu gak akan pernah bisa maju, gak akan pernah bisa menggapai apa yang kamu inginkan. Tetapi jika kamu melawan rasa malas kamu, pastinya kamu bisa menggapai apa yang kamu inginkan. Dan mungkin kamu yang saat ini berteman atau bersosialisasi ya, kamu melihat seseorang itu kualitas dan kuantitasnya sama dengan kamu. Tetapi kenapa sih dia mudah sekali menggapai apa yang dia inginkan? Padahal apa yang dia inginkan itu kamu ukur dengan kemampuan kamu. Itu kamu pikir kamu mampu, tapi kenapa sulit? Nah, dari situ kamu harus mengenal diri kamu sendiri, mengenal jiwa kamu sendiri. Oke, 1, 2, 3. Kamu pilih yang mana, dan saya akan buka dari angka 2. Untuk kamu yang memilih angka 2, ini sisi gelap diri kamu. Envious Gluttony. Suruh shuffle lagi. Hiding your true self. Untuk kamu yang memilih angka 2,
Next, Before the Stars. Oke, 3 kartu ini mewakili dari sisi gelap diri kamu yang selama ini menekan kehidupan kamu, yang mungkin kalau kamu lawan pastinya kamu bisa menembus batas stagnan kamu. Oke, Envious Gluttony. Sifat jelek, sisi gelap diri kamu, kerakusan dan iri. Ini yang sering menghambat kamu menuju pencerahan. Dan yang kedua, hiding your true self. Kamu selalu menyembunyikan sejatinya diri kamu dari publik. Dan di sini next, before the star. Ini saya merasakan kamu menghalalkan berbagai cara untuk menggapai apa yang kamu inginkan. Oke, sekarang saya akan lihat lebih dalam. Untuk kamu yang memilih angka 2, apa sisi gelap diri kamu? The Fool, Knight of Cups, dan Ace of Swords. Oke, ini sudah saya bentang karena di luar sedang azan, jadi ini saya pause dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Kamu yang memilih nomor 2 ini, saya merasakan kamu hidup di antara orang-orang yang memberikan pengaruh buruk terhadap kamu. Jadi sikap envious gluttony ini adalah dampak dari kamu yang berada di lingkungan itu. Dan sisi gelap ini sesungguhnya untuk mempertahankan diri kamu. Manusia secara sistematis itu memiliki sisi gelap dan sisi baik. Sisi gelap dipergunakan untuk mempertahankan diri dari orang-orang yang juga memiliki vibrasi negatif. Dan di sini saya merasakan ini terbentuk di dalam diri kamu. Selain dari pengaruh Chiron dan Lilith, kamu juga di sini memiliki sisi gelap iri dan selalu ingin mendapatkan lebih daripada apa yang berhak kamu miliki. Ya. Dan ini adalah kecerobohan kamu. Ini juga yang selalu membuat kamu masuk dalam lumpur kehidupan kamu. Ini juga yang membuat kamu merasa sering sendiri, tidak ada orang-orang di sekeliling kamu yang mengerti dengan kamu. Kamu selalu bersembunyi dari sejatinya diri kamu. Kamu di sini berlari dari kenyataan hidup kamu. Ya. Dan kamu juga di sini menyukai seseorang, tetapi kamu sangat malu atau kecil hati dengan sejatinya diri kamu sendiri, sehingga kamu menjadikan diri kamu dengan kemasan yang berbeda. Kamu rela menjadi seseorang yang lain demi seseorang ini. Misalnya nih, ya, seseorang yang kamu sukai menyukai tipe yang seperti ini, seperti A, seperti B. Nah, kamu rela untuk menjadi tipe seperti itu demi dicintai oleh seseorang ini. Padahal itu bukan diri kamu sendiri. Kamu capek di sini. Kamu lelah, udah capek. Bener-bener udah jenuh dengan perjalanan kehidupan kamu. Ya. Apapun kamu lakukan untuk mempertahankan dia atau mempertahankan apa yang kamu inginkan. Dan terkadang kamu merasa tersudutkan. Tersudut dalam kesendirian. Ada di dalam pikiran kamu rencana yang sudah kamu tetapkan, ingin lepas dari situasi ini. Ingin hidup dalam ketentraman, dalam kenyamanan, tanpa persaingan.
sisi gelap di antara lingkungan kamu. Tetapi kamu akan masih membutuhkan sisi gelap kamu ini jika kamu masih bertahan di vibrasi orang-orang yang memiliki sisi gelap ini. Tetapi kalau kamu ingin keluar, maka kamu bisa membuang sisi gelap kamu ini. Seharusnya ini semua membuat kamu belajar menghargai kehidupan kamu, menghargai diri kamu sendiri. Siapa lagi yang akan menghargai diri kamu selain diri kamu sendiri? Ya. Orang-orang yang berada di lingkungan kamu terkadang memancing emosi kamu, memuji kamu, tetapi kemudian menjatuhkan kamu, berteman dengan kamu, tetapi tidak pernah ada yang tulus. Home. Receptivity. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy, and ability to give to others. Ya. Ikuti diri kamu sendiri untuk menerima apa yang seharusnya sudah harus kamu terima. Sebenarnya intuisi kamu di sini sudah tahu bahwa ini harus kamu tinggalkan, ini harus kamu lepaskan. Karena kamu udah jenuh, udah benar-benar bosan, ingin berlari tapi masih terkungkung, terbelenggu dalam kehidupan keterbiasaan seperti ini. Saya merasakan envious gluttony ini juga proses masa kecil yang kamu lalui. Mungkin kamu di sini masa kecilnya ya berada dalam keluarga ya, antara kamu kakak beradik, ini orang tua kamu pilih kasih. Sehingga kamu terbentuk menjadi anak yang memiliki sikap iri. Karena kamu tidak diperlakukan sama, kamu tidak mendapatkan keadilan dari sejak kecil. Entah apa kekurangan kamu, entah apa kesalahan kamu, tetapi mungkin kamu merasa orang tua kamu sangat memperlakukan kamu berbeda. Tidak seperti saudara kamu yang lainnya. Atau jika mungkin bukan orang tua kamu, maka salah satu di keluarga kamu, keluarga besar ya, yang mengasingkan kamu, membuat kamu merasa bukan bagian dari mereka, sehingga ini yang membuat kamu berkecil hati, dan rasa kecil hati itu tidak mendapat bimbingan dari sejak kecil ya, dan ini yang membuat kamu memiliki sikap iri dan ingin memiliki sesuatu yang lebih daripada apa yang kamu butuhkan, dan ini karena ambisi itu. Inginkan kebebasan. Mungkin kamu juga ketika beranjak remaja pergi dari rumah, meninggalkan keluarga di sini, mencoba untuk mencari jati diri kamu, ya. Kamu menghadapi kehidupan kamu dengan sendiri, dengan orang-orang baru. Kamu siap bertemu dengan siapa saja yang di sana adalah orang tidak pernah kamu kenal. Itu yang membentuk diri kamu, hidup di lingkungan bukan keluarga kamu. Karena ketika kamu ingin balik kepada keluarga kamu, itu artinya kamu membuka luka lama kamu kembali. Your household situation is improving, either through a move or a healthy change in the occupation. Nah, saya merasakan kamu ingin kembali pulang ke rumah kamu, tetapi mungkin di sini kamu merasakan kalaupun kamu kembali, apakah mereka akan menghargai kamu? Apakah mereka akan menganggap kamu bagian dari keluarga? Karena di sini bayangan-bayangan masa kecil ini adalah Lilith atau Chiron kamu juga, ada bagian Lilith dan Chiron. Ini adalah traumatik kamu dari sejak kecil. Ada sosok ibu atau ayah yang sangat mendominasi kamu. Mungkin ini didikan yang sangat keras ya. Dan bahkan ini juga mengarahkan kamu dalam pergaulan menyimpang. Dan saya merasakan saat ini kamu benar-benar ingin berubah, ingin kembali ke true self-nya kamu. Karena selama ini kamu hiding, kamu bersembunyi dari kesejatian diri kamu, dan kamu ingin hidup normal, kamu ingin bersosialisasi, tetapi kamu berpikir apakah kamu diterima, apakah mereka akan menganggap kamu
seseorang yang penuh dengan masa lalu yang kelam ini. Dan kamu tidak perlu berpikir terlalu jauh. Lakukan saja. Kalau mereka tidak menerima kamu, kalau mereka menganggap kamu buruk, atau kalau mereka masih mengingat apa yang kamu lakukan di dalam kehidupan kamu, maka jadikan itu trigger untuk membuat kamu lebih harus bisa merubah diri kamu menjadi seseorang yang lebih baik, bisa diterima bersosialisasi di masyarakat, dan bisa mendapatkan orang-orang yang benar-benar mencintai kamu dengan tulus. Karena semuanya harus kamu mulai dari diri kamu sendiri. Oke, untuk kamu yang memilih pile ini, yang memilih angka 2. Dan sekarang saya akan lanjut untuk yang memilih angka berapa ya? Sebentar. Angka 1. Untuk kamu yang memilih angka 1, ini sisi gelap diri kamu. Buka diri untuk menerima sisi gelap diri kamu, untuk mengakui saja, itu yang pertama. Yang kedua, merubahnya. Yang ketiga, buka diri. Atau sebaliknya, yang kedua buka diri, dan yang ketiga menerima sisi gelap dari pemilih angka nomor 3. Colorless Angels. Artificial Heart. Is this me? Oke. Saya kaji lebih dalam ya. Justice. The Empress. Knight of Wands. Ini kebanyakan kamu divine feminine. Jadi saya tidak berbicara gender di sini, ya. Divine feminine. Saya merasakan kamu yang memilih angka nomor 1 di sini. Kamu terkadang sangat baik terhadap seseorang. Tetapi ketika kamu disakiti, kamu bisa menjadi seseorang yang sangat kejam di sini. Ya. Dan anehnya, kamu bangga dengan sikap kamu itu. Ya. Itu tidak dibenarkan. Seperti contohnya film Joker ya. Nah, jadi dia disakiti atau dia sudah banyak berbuat baik, tetapi ketika orang-orang tidak menghargai kebaikannya, dia berubah menjadi seseorang yang jahat dan kejam. Itu tidak dibenarkan, itu tidak benar. Kalau memang perbuatan baik kamu nggak diterima oleh orang lain, kenapa kamu harus menjadikan diri kamu kejam? Ya, di sini saya merasakan seperti itu. Kamu ngerasa kalau kamu adalah harimau yang sedang tidur, jangan dibangunkan. Kamu merasa bangga dengan sikap kamu itu. Kamu merasa hebat dengan emosi kamu, dengan kekuatan kamu. Nggak tahu kekuatan apa yang kamu punya. Apakah yang kamu banggakan itu emosi, kemarahan, atau memang kamu memiliki kekuatan dalam, ya, yang bisa nyetrum orang dari tangan? Nggak tahu saya. Tetapi di sini kamu sangat membanggakan diri kamu sendiri ketika kamu ngerasa emosi. Padahal di sini artificial heart. Kamu memiliki sesuatu yang rentan di dalam diri kamu. Ya. Kamu
Ngerasa nggak kalau selama ini kamu sering jantung kamu berdenyut sakit perih atau ulu hati kamu berdenyut perih? Nah, itu adalah ciri-ciri kamu yang selama ini memendam kesalahan diri kamu sendiri. Kamu tidak mengakui kesalahan diri kamu, dan kamu di sini lebih condong kepada kesalahan orang lain. Saya merasakan juga ketika kamu sudah melampiaskan emosi kamu sudah marah-marah, ngancurin barang, bentak-bentak orang, kemudian kamu nyesel. Sangat menyesal. Tetapi saya merasakan penyesalan kamu itu tidak untuk merubah diri kamu. Kamu hanya menyesal, tetapi tidak merubah diri kamu. Kamu takluk dari sisi gelap kamu. Ya. Nih, di sini justice. Seharusnya kamu saat ini berbuat adil untuk diri kamu. Berbuat adil juga untuk orang lain. So, kamu di sini harus melihat kiri dan kanan. Ketika kamu berada di antara beberapa pihak, jangan memandang dari satu sisi, kemudian emosi kamu meledak-ledak, marah-marah kepada orang lain. Kamu seharusnya menjadi seseorang yang cukup adil dan bijaksana di sini. Karena saya merasakan kamu memiliki sisi baik, kamu adalah seseorang yang bijaksana ketika kamu bisa mengalahkan sisi gelap diri kamu ini. Mengalahkan kebanggaan diri kamu terhadap diri kamu sendiri. Ya, yang saya katakan tadi, kamu ngerasa bahwa kamu memiliki kekuatan terdalam ketika kamu marah, maka kamu bisa bersikap sangat kejam. Nah, itu yang harus kamu kalahkan dari diri kamu. Di sini The Empress. Kamu adalah pengayom, kamu pelindung. Bila kamu menunjukkan sikap yang seperti itu, maka orang-orang yang respect terhadap kamu itu akan meniru. Saya melihat kamu berada di antara orang-orang yang kamu didik di sini, atau yang kamu tanggung jawabi. Oleh karena itu, ya, kebaikan kamu, jadikanlah itu kebaikan untuk menenteramkan hati kamu. Ibadah, berbuat baik, itu intinya untuk menenteramkan jiwa manusia. Kalau kamu masih mengharapkan pahala untuk menyembah Tuhan kamu, maka itu namanya bukan ketulusan. Nah, ketika kamu di sini berbuat baik kepada orang lain, kamu mengharapkan orang lain itu berbuat baik juga terhadap kamu. Ketika mereka tidak berbuat hal yang sama, kamu bingung. Ketika mereka menekan kamu di sini berontak dan menunjukkan sisi gelap diri kamu. Berbuatlah kebaikan untuk ketentraman hati kamu. Bukan dengan tujuan yang lain. Bukan juga berharap Tuhan melihat kamu. Tuhan pasti melihat. Tetapi, jadikan itu yang pertama, diri kamu sendiri. Coba rasakan ketika kamu berbuat baik, apakah kamu mendapatkan ketenteraman di dalam kehidupan kamu? Hati kamu aja dulu, coba rasakan. Teduh nggak? Kalau kamu nggak teduh, berarti ada yang salah. Kalau masih kurang juga kamu berbuat baik, ingin publikasi atau ingin diketahui orang banyak, berarti ada yang salah. Ya, belum teduh rasanya ketika kamu berbuat baik, nggak publikasi, nggak diketahui orang banyak, nggak dapat pengakuan, nggak dapat pujian, berarti ada yang salah. Itu semua harus dihilangkan. Batasi sampai tentram hati kamu ketika kamu berbuat baik, udah cukup. Dan kalahkan sisi gelap diri kamu ini. Ini bisa kamu gunakan. Setiap sisi gelap manusia ini memang secara sistem ada sejak manusia itu lahir. Karena itu dari energi, tanggal lahir, jam lahirnya, Chiron dan Lilithnya. Traumatik yang mendalam yang tidak akan bisa hilang, tetapi bisa kamu kalahkan, bisa kamu kendalikan. Ini yang harus kamu kendalikan. Oke, yang memilih angka nomor 1. Kendalikan sisi gelap diri kamu, maka kamu akan mendapatkan sejatinya diri kamu sendiri. Apa yang kamu lakukan itu karena ketentraman hati, bukan karena alasan-alasan lain. Oke? Untuk yang memilih nomor 1. Nah, sekarang saya akan lanjut untuk yang memilih nomor 3. Oh, sorry. Saya belum ambil
pesan angel. Sorry ya, belum ditutup kok. Pesan angel untuk yang memilih angka 1. Mother Mary, expect a miracle. Have faith that your prayer have been heard and are being answered. Nah, oke, ini berkaitan dengan ibu. Energi feminin. Di sini ada Empress juga. Di sini juga Themis, Dewi Keadilan. Dan di sini ada expect a miracle, Mother Mary. Kamu harus yakin terhadap doa kamu. Kamu harus yakin bisa mengalahkan ini. Sisi gelap diri kamu sendiri. Karena kamu di sini seorang pengayom, seorang pelindung. Kamu memiliki anak atau anak didik ya. Kalau kamu terus menunjukkan sikap seperti ini, maka jangan heran kalau anak yang kamu didik atau orang-orang yang mengagumi kamu berbuat hal yang sama. Karena mereka memandang itu dibenarkan oleh kamu. Okay. Leap of faith, take a risk, and put your heart's true desire into action. Nah, dengarkan hati kamu, ikuti apa yang hati kamu bimbing di sini. Tetapi ingat, bersihkan dulu hati kamu dari sisi gelap diri kamu. Kamu harus memisahkan. Kamu boleh mempergunakan sisi gelap diri kamu ini ketika memang kamu berhadapan dengan orang-orang yang vibrasinya memang gelap atau negatif. Kalau kamu masih berhadapan dengan 1 atau 2 orang atau 3 orang yang sisi gelapnya seperti kamu pikirkan kalau memang mereka ini masih bisa untuk dimaklumi, atau perlu nggak kamu berbuat ini? Apa yang kamu dapatkan? Kalau yang kamu dapatkan dengan menunjukkan emosi kamu mendapat malu, mendapat kecaman dari orang lain, atau ya sekilas orang menganggap ya pantaslah kamu seperti itu karena kamu membela diri. Itu sekilas, tetapi ketika mereka akan mengkaji kembali, maka mereka akan menyalahkan kamu ketika kamu di sini tidak bersikap lebih mengalah, lebih pengayom. Ya. Dengarkan kata hati kamu. Ya. Baru kemudian kamu lakukan. Kamu action. Bisikan hati kamu, dengarkan. Kalau memang hati kamu ngerasa sabar atau kembali aja, gak bisa menuruti sisi gelap kamu, ya ikuti ya, karena emosi ini dari pikiran. Maka di sini dikatakan hati, dengarkan hati. Sebenarnya yang panas itu bukan hati tapi pikiran. Itu sebabnya ketika umat muslim sholat sujud ya, ketika itulah dia bisa menundukkan kepala lebih rendah dari bahunya. Yang biasanya kepala itu lebih tinggi. Bahkan ketika tidur saja. Sorry tadi saya pause video aja. Ya, jadi begitu saja untuk kamu yang memilih angka 1, dan kita akan lanjut untuk yang memilih angka terakhir, angka 3. Angka 3. Apa sisi gelap diri kamu? Buka hati, buka diri untuk menerima sisi gelap diri kamu, Chiron dan Lilith. Karena ini harus kamu lawan, harus kamu ketahui. Kalau kamu nggak ketahui, kamu akan terbawa oleh sisi gelap diri kamu, mengedepankan sisi gelap diri kamu daripada sisi baik kamu. Kapan, di mana kamu harus mengendalikan sisi gelap kamu? Kapan dan di mana kamu harus menggunakan sisi gelap kamu? Parasite. Sisi gelap juga boleh digunakan ketika kamu trauma, gilded regret. Ketika kamu trauma, kamu kaji. Dulu kamu bisa kok ngelupain seseorang, kenapa yang ini nggak bisa? Nah, bisa kamu gunakan. Addicted. Saya akan lihat lebih dalam lagi. Ini untuk kamu yang memilih nomor 3. Parasite, Gilded, Regret, dan Addicted. Saya merasakan kamu yang memilih file nomor 3
Ini ada energi candu, ambisi yang sangat besar. Ini untuk kamu yang energinya spiritual ini. Nah, jadi orang-orang yang energinya sangat spiritual itu memiliki candu. Ya. Makanya banyak orang-orang spiritual itu banyak yang ngerokok. Ya, itu adalah hal yang masih positif. Banyak yang terpengaruh dalam narkoba. Ya, seperti saat ini yang sedang viral, tertangkap ya, peramal yang udah nggak asing lagi. Ya, karena ada sisi gelap di dalam diri kamu yang memilih nomor 3 ini ya. Mudah tenggelam dalam ilusi, mudah tenggelam dalam delusi. Dan ini yang membuat kamu merasa harus memiliki satu media untuk menenangkan pikiran kamu. Ya, jadi kebanyakan kamu yang terarah ke sisi negatif, narkotika, obat-obatan terlarang, minum-minuman keras itu bisa masuk ke kamu. Ya, jika kamu tidak bisa mengendalikan sisi gelap diri kamu. Nah, bagi kamu yang masih bisa mengendalikan sisi gelap diri kamu, maka kamu bisa memanfaatkan spiritual kamu untuk membantu manusia lainnya. Seperti saya misalnya, ya. Dan spiritual lain. Itu banyak yang ngerokok. Atau kalaupun mereka itu udah berhenti ngerokok, pasti mereka memiliki satu candu ya, yang pengganti dari rokok. Misalnya mereka itu selalu ngulum permen yang mereka gemari, yang cocok dengan peredaran darah ke otak mereka. Kenapa? Karena mereka membutuhkan itu. Ya, dan kamu di sini adalah orang-orang yang spiritual, saya rasakan. Ya. Kamu ngerasa sisi gelap diri kamu ini bagai parasit di dalam kehidupan kamu. Gak bisa kamu tinggalin. Semakin kamu coba meninggalin, semakin kuat rasa keinginan kamu. Dan di sini ada penyesalan emas. Penyesalan terdalam kamu sangat berharga sekali ketika kamu ngerasain bahwa hidup kamu hancur. Ini saya bercerita dari sisi negatifnya ya. Hidup kamu hancur karena kecanduan ini, semuanya berantakan, gak bisa kamu kendalikan, dari properti, pasangan, uang, harta, semua gak bisa kamu kendalikan. Karena otak kamu, pikiran kamu sudah dipengaruhi parasit, sisi gelap diri kamu, ambisi dan kecanduan kamu itu. Ya, ada juga yang kecanduan game, ya. Karena memang sisi gelap ini ada di dalam diri manusia masing-masing, dan itu secara sistematis sudah saya katakan berulang-ulang. Salah satu sisi gelap ini untuk mempertahankan diri kamu apabila kamu berada di antara vibrasi orang-orang yang memiliki sisi gelap seperti ini. Tetapi satu sisi ini harus kamu kalahkan. Kalau kamu terus diperintah oleh sisi gelap diri kamu ini, maka itu kamu larut kepada narkotika, minum-minuman keras, kecanduan obat-obatan terlarang, dan kamu merasa membutuhkan sisi gelap itu. Oke, jadi semoga kamu memahami. Atau kamu di sini berada di antara orang-orang yang kecanduan narkotika. Sebenarnya mereka itu memiliki hal positif yang bisa dimanfaatkan dari sisi spiritual. Kalau mereka spiritual atau religius saja, maka ini adalah orang-orang yang taat. Sangat taat. Setaatnya mereka menggunakan kecanduan mereka itu. Ya. Oke, Two of Cups, Ace of Pentacles, dan Queen of Wands. Ini tentang kamu yang selalu terhubung dengan orang-orang yang terkait dengan kecanduan kamu. Kamu akan selalu cocok dengan mereka. Orang yang candu pasti akan sangat cocok dengan orang yang candu. Dan untuk kamu yang mungkin berpasangan dengan seseorang yang seperti ini, kamu gak akan betah dengan dia, kamu gak akan cocok. Dia ini akan selalu mencari pasangan yang juga seperti dia. Dan dari sisi gelapnya juga. Oke. Nah, di sini ada Ace of Pentacles, membutuhkan uang, membutuhkan harapan untuk
biaya membutuhi sisi gelap dirinya. Ada sisi gelap diri yang membutuhkan biaya, ada yang enggak. Nah, ini membutuhkan biaya karena ini terkait dengan benda yang harus dibeli. Dan di sini Queen of Wands. Ya. Saya merasakan ini karena pergaulan kamu dan karena kamu merasa di sini membutuhkan sesuatu untuk menghilangkan masalah kamu. Kamu nggak bisa menghadapi masalah ketika kamu tidak bisa menyelesaikannya. Ketika kamu nggak bisa menyelesaikan masalah, nggak mendapatkan bimbingan di sini, ya Queen of Wands membutuhkan bimbingan, bisa action tapi nggak terarah ya. Kamu nggak mendapatkan bimbingan, sehingga yang kamu dapatkan itu bimbingan orang-orang yang negatif, mengarahkan kamu pada hal-hal yang menghancurkan diri kamu sendiri. Jika kamu terus mengikuti sisi gelap diri kamu ini, maka kamu akan hancur dan penyesalan emas, penyesalan terbesar di dalam kehidupan kamu. Parasit ya di dalam diri kamu, jadi sudah menggerogoti di dalam diri kamu. Salah satunya tidak bisa lepas, candu dan butuh pengobatan ekstra di sini. Dan selain itu kamu juga membutuhkan keyakinan benar-benar tegas untuk memutuskan mengalahkan sisi gelap diri kamu ini. Ini nggak bisa dibuang. Semua sisi gelap manusia nggak bisa dibuang karena dia udah menjadi bagian dari diri kita. Nggak bisa kamu abaikan juga. Ini harus kamu terima, tetapi kamu kendalikan. Besarkan sisi kebaikan kamu, bright future, masa depan kamu. Ya, stop worrying, everything is going to be fine. Oke? Semua akan baik-baik saja jika kamu di sini ingin berubah, ingin mengalahkan sisi gelap diri kamu. Kalau kamu di sini larut dalam sisi gelap diri kamu, ya hidup kamu akan hancur-hancuran. Ya, itu sudah resiko yang sangat jelas. Purification, it's time for a cleansing, detoxification of your body and mind. Oke, sudah saatnya kamu cleansing, kamu bersihkan, detox ini hal-hal yang udah meracuni diri kamu bagai parasit di dalam tubuh kamu. Gak ada kata menunggu lagi. Ini sudah saatnya. Kedepan kamu gak tahu akan terjadi apa pada dunia ini. Ini adalah saatnya kamu untuk bertaubat, meninggalkan ini. Hal-hal yang sudah sempat kamu kaitkan dengan kehidupan kamu. Dan untuk sisanya, keinginan, candu, itu harus kamu kalahkan. Ya, yang ada di dalam diri kamu ini. Beralihlah ke hal-hal yang positif, karena kamu yang terkait dengan hal-hal ini terkait dengan spiritual, religius, seni. Ya, cobalah alihkan ke hal-hal yang seperti itu. Kalau kamu suka melukis, mengukir, atau di sini ya hal-hal yang berkaitan dengan seni, puisi, menulis, tadi udah ya menulis, bernyanyi, ya itu sangat positif. Dan energi gelap kamu ini kalau kamu gunakan untuk ke seni ya atau untuk ke religius dan ke spiritual, ini sangat baik ya. Oke, saya pikir selesai, cukup sampai di sini untuk sisi gelap diri kamu. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka video ini jangan lupa di like. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Yang ingin personal reading ada alamat WhatsApp dan lain di deskripsi video ini. Terima kasih, salam hangat penuh cinta. Bye bye.